dari bapak, mamanya, bercucu, masih tetap dia rasanya, masih begini rasanya, iya pasti tetap rasanya tidak berubah. Selamat pagi Makassar. Ada apa Rema? Hari ini kami akan mengunjungi salah satu kuliner legendaris di kota Makassar. Letaknya tidak jauh dari Pantai Losari, yaitu di Jalan Datu Museng, Losari. Untuk sampai di rumah makan ini, kita terlebih dahulu memasuki lorong yang hanya bisa diakses oleh pengendara motor atau pejalan kaki. Walaupun rumah makan ini berdiri sejak tahun 1963, sampai hari ini masih tidak banyak perubahan dalam bentuk bangunan dan tidak membuka cabang. Inilah sop ubi Datu Museng Haji Hania bersama saya, Rifani Dekaesa, yang berprofesi sebagai marketing salah satu media di Makassar. Ayo kita makan dulu. Jadi ini dia sop ubi Haji Hania. Di dalamnya ada ada toge, terus ada daging, ada ubi. Oh iya, kalau di Makassar singkong itu bilangnya ubi. Terus ada daun bawangnya juga sama. Oke, kita cicip dulu ya. Oke, kayaknya lebih enak kalau misalnya kita pakai jeruk, jadi lebih segar. Sop ubi ini paling enak dimakan pakai ini nih, pakai burasa. Jadi bentukannya ini mirip lontong, tapi ini bukan lontong. Jadi burasa ini makanan khas dari Makassar. Burasa ini buatnya tuh pakai santan dan beras. Ini paling pas dimakan sama sop ubi. Oke, kita icip dulu ya. Jadi dagingnya nggak terlalu keras, dagingnya empuk, terus ditambahin dengan burasa ini, jadi rasanya tambah makin enak. Oke, karena ini sop ubi atau sop singkong, kita cobain singkongnya juga. Pakai ini nih, laksa. Enak banget. Tadi udah ditambahin jeruk,
Jadi rasanya segar banget. Oh iya, lupa tambahin sama ini nih, sambal. Jadi ini sambalnya tuh bentuknya sedikit cair ya. Kita tambahin dikit aja buat kepedisan. Oke. Campur nih, biar lebih pedas sedikit. Enak. Lokasi tempat ini tuh sebenarnya agak apa ya? Agak tersembunyi soalnya dia ada di lorong. Jadi jarang sih sebenarnya kalau misalnya orang-orang Makassar juga tahu atau orang dari luar Makassar. Tapi kalau misalnya orang dari luar Makassar tuh ini must try. Soalnya ini enak dan ini nggak ada ditemuin di tempat lain di Makassar soalnya. Sop ubi Dato Museng ini, sop ubi Hajiannya Dato Museng ini berdirinya tuh udah lama, udah sejak tahun 1963 dan lokasinya itu ada di Jalan Dato Museng di dalam lorong. Nah ini yang ngebuat tempat ini tuh menjadi salah satu hidden gems untuk kuliner di Makassar. Ya paling enak kalau telurnya dicain. Enak banget. Dagingnya juga banyak ya, terus lembut. Ubinya banyak, terus kuahnya kan nggak terlalu asin. Rasa ubinya juga nggak terlalu plain. Jadi kuah dan ubinya ini emang perpaduan yang pas banget ya. Jadi rasanya tuh nggak too much, pas semuanya. Berdirinya sup ubi ini dari bapak sampai sekarang sudah generasi 3. Sekarang saya yang penerusnya. Kita ini jualan ya enggak berubah rasa. Banyak penjual begini sup tapi enggak sama. Enggak sama menunya. Menunya enggak sama. Sama menu tapi rasanya enggak sama. Berdirinya sup ubi ini tahun 63 bapak yang pegang ya. Selanjutnya itu meninggal bapak, kakak yang penerusnya juga. Sudah meninggal itu kakak juga, ya saya yang penerusnya sampai sekarang. Kalau saya nggak mau buka cabang di luar, nggak mau buka cabang, masih tetap di sini karena orang sudah tahu. Dari saya nggak bisa mau buka cabang di luar. Saya lebih senang di sini daripada buka cabang di luar. Bapak sendiri yang bikin, bapak yang bikin resep sendiri. Tidak ada orang lain, hanya bapak yang bikin sendiri resep. Nanti pemain tidak diminta-minta, ya. Nah meninggal kayak gitu, meninggal harus ada yang penerusnya. Ya gimana mungkin itu caranya kita belajar? Karena dia lihat sehari-hari anak-anak saya sudah tahu. Dari saya sebelum itu kita wafat ya, tidak diminta. Kita sudah kasih lihat begini, kita harus diajar, sudah diajar. Jadi besok lusa kita sudah tidak ada, dia yang penerusnya lagi kembali, gitu. Jadi biasa bukan hanya kita yang masak. Saya sendiri bikin, saya sendiri. Kalau bikin bumbunya? Ya saya sendiri juga. Kalau anak-anak tak belum bisa bikin bumbu? Saya ajar biasa, saya ajar ke biasa bikin bumbu, cara begini, sudah aku ajar ke dia. Ada ubi khusus yang kita siapkan? Ada langganan, memang langganan ubi kita beli di pasar, ada langganan ubi. Jadi kita sisa ambil, gitu kalau ubi. Dalam satu hari berapa banyak, berapa mangkok terjual? Oh tidak tertentu, dari rezeki.
Selama ini kita corona ini tidak sama sebelum corona. Kalau sebelum corona biar 200 porsi bisa. Bisa sampai 200 porsi, tapi selama corona ya agak menurun lah. Gitu. Iya, terpengaruh juga dari corona ini. Pendapat juga tidak sama yang sebelum corona, tidak sama. Kalau dia rame Bu, berapa orang yang bantu? 2. Ada kemenakan saya dengan itu 1 laki-laki. Ada juga saya punya suami juga, anak-anak juga ada bisa bantu. Itu kalau waktu kita belajar resep sama Bapak tak bagaimana prosesnya? Apa yang kita belajar? Apa kita langsung tanya Bapak tak atau gitu? Saya lihat bahannya, saya lihat, oh bahannya ini. Jadi saya tetap tahu. Jadi saya tidak mengajar dengan Bapak karena saya hari-hari saya lihat itu bahan. Jadi saya tidak mengajar dengan Bapak, tidak. Karena hari-hari saya lihat itu bahan. Ini campurannya ini campurannya ini. Jadi saya tahu. Oh jadi begitu juga kan? Iya. Jadi kalau besok lusa saya wafat, nanti anak saya yang jatuh, saya ajar juga gitu. Yang bawa ini, bahan ini. Jadi, saya ajar memang dia tuh sebelum kita wafat gitu. Kalau mau orang ajak kerja sama berarti harus resepnya dari kita. Iya harus. Harus dari saya, tapi saya tidak mau ada yang mau kerja sama dengan saya, tidak mau. Kalau kerja sama, tetap juga saya masuk ya. Kita yang bekerja sama itu bisa, kita harus kerja di situ tempat juga, nggak bisa kalau bukan kerja sama, nggak bisa. Gitu. Biar anak yang di sana nggak bisa. Oh anakku nggak ada yang berdirikan yang begini, nggak ada. Masih tetap saya yang pegang ini jualan sini, nggak ada anak-anak yang pegang. Jadi bagaimana caranya kita jaga itu rasanya dari dulu sampai sekarang? Ya. Karena banyak kan sup ubi ini. Memang banyak itu sup ubi, tapi menunya tidak sama, rasanya sama. Kalau kita bikin kuah ini, tidak sama biasa orang. Kalau kuah pagi sampai malam masih tetap. Tidak berubah rasa, tidak berubah rasa. Karena itu orang biasa jualan, kalau pagi enak, agak siang beda, malam sudah hambar nih, gitu. Tapi kalau saya sini tidak, pagi sampai malam saya tidak berubah rasa, tetap rasanya begitu. Di sini karena maksudnya mungkin dia sudah rasakan satu kali, mungkin ya baku teman-teman baku tanya-tanya kalau ke Makassar ada tuh rumah makan di situ seubi enak masuk lorong gini-gini, kita coba. Iya. Nah jadi, itu kenapa orang harus ke sini makan sop ubi kalau di Makassar? Karena saya sendiri pasti iya. Saya di sini. Karena mungkin ya banyak sup ubi tapi tidak sama, banyak sup ubi tapi tidak sama. Mungkin itu rasanya beda, gitu. Rasa saja berbeda itu. Kalau orang biasa cuma makan sup ubi 1 kali, seterusnya dia mau makan sup ubi terusnya. Karena dia pikir biasa makan Bu sup ubi di situ. Tidak sama rasanya Bu, beda. Kenapa? Saya tidak tahu juga kenapa beda. Karena saya kalau di sini tetap rasanya tidak pernah berubah. Jadi itu orang mau makan dulu dari bapak, mamanya, bercucu masih tetap dia rasanya, masih begini rasanya, iya pasti tetap rasanya tidak berubah. Kenapa kita tidak mau buka cabang? Kalau saya mau buka cabang mungkin belum buka cabang di luar. Karena kalau di sini sudah tahu orang dari Jakarta, dari mana, sudah tahu semua. Jadi saya mau lebih senang di rumah. Tidak repot juga, kalau di rumah tidak repot. Apa rencananya ini ke depan? Apa kita mau kasih besar ini rumah tangga? Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki banyak kita mau kasih besar bisa kalau ada rezeki. Tapi tidak tahu besok lusa anak-anak kalau saya bisa buat di luar terserah kalau dia anak-anak buat di luar bisa. Kalau masih sanggup saya tuh buat dari di depan di luar bisa. Karena saya sudah ajar dia tuh gini bisa. Terserah dari anak-anak. Jadi seandainya ada anak tak yang mau buka cabang dalam waktu dekat di luar, kalau anak tak kita izinkan. Kalau anak saya izinkan. Kalau anak saya izinkan. Kalau dia mau buka, saya izinkan. Kenapa kita izinkan kalau anak tak? Ya, karena jasa itu penerusnya dengan dari saya tuh nggak bisa saya nggak bisa muka orang lain. Lebih baik saya punya anak ke penerus saya.
Kalau orang lain sangat mau. Kita tidak takut berubah rasanya. Mungkin kalau dari saya mungkin tidak berubah. Karena saya sudah ajar anak-anak gini, bahannya begini. Mungkin tidak bisa berubah rasa. Karena dia sudah lihat tas saya tuh keadaan sampai sehari-hari sekian, ini, bumbunya ini, begini. Dia sudah tahu. Jadi nggak bisa berbeda rasa. Nggak bisa. Dia sudah tahu nih rahasia dapur. Iya. Kalau kita atau anak-anak ajar, mesti dia tahu biar bagaimana. Nggak bisa berubah rasa itu, biar dari bagaimana, nggak bisa berubah rasa. Nah, inilah salah satu kuliner di Makassar yang wajib kalian kunjungi. Sop ubi datu moseng Haja Hania. Sop kuah kaldu bening dengan isi singkong, bihun, telur rebus, dan potongan daging sapi dengan tambahan burasa. Sejenis lontong tanpa isi. Waktunya untuk rehat sejenak sambil menyiapkan kunjungan kuliner berikutnya bersama tim Makan Dulu. Sampai jumpa di episode Makan Dulu ke Makassar berikutnya. Bye!